tidak hanya bisa mengajarkan pelajaran, tidak hanya bisa memberi kuliah, yang harus bisa juga memotivasi mahasiswanya. Ya, akhirnya kita adakan TOT 3 hari penuh, 3 hari penuh. Ya, sehingga akhirnya apa? Sekarang dosen itu kalau di kelas itu bukan hanya berbicara tentang pelajaran. Ya, kenapa Bapak Ibu ya? Membicarakan hal-hal di luar pelajaran itu kadang-kadang lebih menarik buat mahasiswa kita, betul nggak? Kadang-kadang pelajarannya udah bosan ya Pak ya, apalagi udah ada di buku. Ya, tapi baca ada pengalaman, bicara kejadian, bicara pandangan-pandangan, itu ternyata lah lebih penting buat mahasiswa kita. Apa? Kalau pelajaran dia bisa cari sendiri. Google bisa lebih pintar ya Pak ya, Google lebih pintar. Apa yang Bapak Ibu ajarkan itu pasti ada di Google. Di Google lengkap semua. Ya. Nih, nama sebutnya maka itu di UNY itu sekarang semua dosen itu disebut namanya GMC. Ya, Growth Mindset Coach. Termasuk profesor-profesor. Semua profesor di UNY itu GMC. Ya, GMC. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita dalami. Ya, kita dalami. Nanti dikode ya Pak ya, kalau udah itu ya, supaya kita tepat waktu. Ya, nanti dikode ya Pak Oki ya. Kode. Ya, saya kadang-kadang kalau ngomong nih jujur aja, saya tukang ngomong. Jadi kadang-kadang nggak terasa tuh. Ya, nggak terasa. Mari kita lihat namanya ABC of mindset ya. Pertama kita lihat apa itu mindset. Nah, apa itu mindset ya? Kumpulan keyakinan atau cara berpikir atau cara berpikir yang akan menentukan bagaimana seseorang bereaksi atau memaknai sebuah kejadian, terutama kalau kejadian itu yang negatif, gagal, kalah, nggak lulus ujian. Karena manusia itu kan mudah mereaksi terhadap sukses ya Pak ya. Kalau sukses sudah naik panggung, terima piala, terima penghargaan, terima hadiah, itu gampang. Yang sulit itulah menerima kegagalan, menerima kesalahan, menerima hukuman. Ya. Sulit. Nah itu ditentukan oleh mindset. Beda mindsetnya, beda reaksinya, beda dia memaknai. Ya. Contoh sederhana aja ya. Misalkan anak kita pulang dari sekolah, dia nggak bisa ujian matematik misalnya Pak. Dia bilang sama mamanya, "Mah, adek tadi ujian 10 cuma dapat 2." Ya. Apa kata mamanya? "Wah, bagus tuh 2, mama dulu 1. Mama juga matematik nggak suka dulu. Mama dapat 1." Pulang lagi kakeknya atau neneknya, "Gimana dek, dari 10 tadi dapat 2 nek." "Bagus tuh nenek, nggak 1 pun dapat." Teman-teman, apa yang terjadi? Anak-anak itu seolah merasa keluarga dia itu bukan keluarga matematik ya Pak Oki. Saya dapat 2, mama saya cuma dapat 1, nenek saya nggak dapat apa-apa. Sehingga dalam otaknya kalau besok mau ujian matematik nggak perlu belajar lagi. Kenapa? Keluarga kita bukan keluarga matematika. Itu reaksinya. Dia memaknainya bahwa oh keluarga kita ini bukan, nggak cocok matematik. Akibatnya apa? Sepanjang umurnya nggak bakal bisa matematik ya Pak Rektor. Nggak. Dia merasa nggak cocok. Itu mindset. Jadi mindset itu sangat dipengaruhi oleh apa? Orang-orang di sekitar dia. Mahasiswa kita itu tentu dipengaruhi oleh kita jadi dosen. Maka itu kalau kita ingin memperbaiki mindset anak-anak kita, perbaiki dulu mindset kita. Ya. Kenapa mindset itu seperti itu? Karena dia dibentuk pertama oleh attitude, sikap sesuatu. Sikap kita beda-beda. Attitude. Beda sikap, beda mindset. Oke. Yang kedua, behavior itu perilaku. Beda perilaku, beda mindset. Oke, yang ketiga, karakter. Beda karakter, beda mindset. Dan yang keempat adalah kebiasaan. Beda kebiasaan,
beda mindset. Jadi mindset ini faktor yang kompleks. Karena itu banyak sekarang Bapak Ibu ya, di berbagai perusahaan, universitas kelas dunia, mahasiswa baru itu Pak Rektor digarap mindsetnya dulu, nggak digarap dulu ilmunya. Ya. Kenapa? Kalau mindsetnya sudah bagus, itu memasukkan ilmunya gampang. Kenapa? Mereka siap bekerja keras, mereka nggak akan menyerah walaupun gagal. Jadi digarap dulu mindsetnya selama masa ospeknya itu, mindsetnya itu yang digarap. Diberi pengertian-pengertian bahwa kalau belajar salah gagal itu biasa. Ya, orang belajar itu sekarang dari kesalahan orang. Kalau dulu kita merasa kita belajar itu dari suksesnya orang. Ya, kalau rumus suksesnya beda-beda. Tapi kalau kita belajar dari kegagalan orang, artinya apa? Kenapa dia gagal? Karena dia ke kiri. Artinya apa? Kalau kita belajar nggak boleh ke kiri, harus ke kanan atau lurus. Itu. Jadi belajar dari kegagalan orang jauh lebih cepat daripada belajar dari sukses orang. Ya, nanti kita akan garap. Oke, Bapak Ibu semua, inilah dikenal sebagai namanya ABCH. ABCH. Ya, ABCH. Jadi ilmu-ilmu mindset ini Bapak Ibu ya, kalau ada Bapak Ibu yang aktif di masjid juga bisa dibawain ke masjid. Karena ini berhubungan dengan spiritualitas. Ya, spiritualitas. Ya, kan agama kita juga mengajarkan kita seperti itu ya Pak ya. Kalau kita ada kesulitan, ada kegagalan, ada hambatan, nggak boleh menyerah. Harus berjuang, harus cari caranya. Coba dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu ya, itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Karena itulah mungkin mengapa Singapura lebih maju daripada kita. Kalau kita ini kan beruntung ya Pak ya, ada semua. Minyak ada, sawit banyak, batu bara ada, apa aja ditanam tumbuh. Ya, kalau Singapura ya, pohon alpukat ini nggak ada. Ya, nggak ada satu buah pun di halaman orang. Kenapa? Ya kita nggak punya halaman, tinggalnya di apartemen. Ya, tinggal di apartemen. Ya. Sehingga akibatnya apa? Orang Singapura itu selalu berpikir, gimana cara saya bisa dapat alpukat? Ya, gimana saya bisa dapat minyak? Gimana saya bisa dapat ini? Karena dia nggak punya. Kalau kita lain lagi ya, gimana mengambilnya ya Pak ya. Nah, jadi maka itu orang kita biasanya ini suka ambil-ambil. Ya, yang nggak punya kita pun akhirnya terambil gitu, nggak sengaja. Ya Pak ya. Nah, maka sibuk KPK jadinya. Ya, karena terambil. Ya, nggak sengaja. Kalau udah ketangkap nggak sengaja. Kalau nggak ketangkap sengaja gitu. Yang mana? Ya, oke. Nah, mari sekarang Bapak Ibu kita lihat ya. Ternyata mindsetnya ada jenisnya. Tipenya. Yang pertama disebut namanya fixed mindset. Fixed mindset. Ya, adalah keyakinan bahwa kemampuan dengan keterampilan itu bersifat tetap. Kalau lahir A doang. Kalau lahir B doang. Disebut namanya fixed mindset. Fixed itu kan tetap ya, tetap. Jadi orang merasa apa yang ada di diri dia tuh inilah apa adanya. Jadi saya tahun depan mirip saya hari ini. Saya 5 tahun lagi ya kayak gini aja. Itu namanya fixed. Ya, fixed. Kenapa orang jadi fixed Bapak Ibu ya? Karena dia punya dasar berpikir ya. Ini disebutnya base of thinking itu namanya CBT. CBT itu artinya apa? Constraint based thinking. Segala perubahan itu adalah kendala. Dulu pakai papan tulis, dulu pakai kapur, diganti pakai spidol. Kendala buat dia. Nanti kalau tintanya habis gimana? Ya. Diganti spidol pakai PPT, pakai komputer lain lagi ya Bu ya. Kena virus nanti gimana ya? Jadi dia segala perubahan itu dianggap kendala aja. Nah itulah orang fixed mindset. Kenapa? Dia berpikirnya selalu melihat kendalanya. Ingat tadi yang mendaki gunung? Ya, dari gunung yang dilihat adalah dinginnya ya Pak ya. Dinginnya, tingginya, oksigennya. Nah, beda sama yang kedua ini. Kalau di sini namanya growth mindset. Kalau orang growth mindset itu merasa apa? Dia itu bisa berubah sepanjang dia mau belajar, dia mau berusaha.
mau belajar, mau berusaha. Kenapa dia begitu? Karena prinsip berpikirnya adalah namanya OBT, opportunity based thinking. Segala perubahan-perubahan itu adalah kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Oke, ini konsep dasarnya mindset itu. Nah, ini tantangan kita, betul Bapak Ibu ya. Gimana membawa anak-anak kita ke area yang hijau, ya. Padahal dia dipengaruhi oleh lingkungannya, dia dipengaruhi oleh keluarganya. Kita sebagai dosen harus berjuang, dia kita bawa ke arah hijau, ke area hijau. Supaya apa? Supaya dia bisa berkembang, supaya dia tahu kalau dia kuliah tempat kita ini ilmunya bertambah, kemampuannya bertambah. Nanti dia keluar menggunakan ilmu yang kita berikan ini untuk bekerja, untuk mengabdi di luar. Akhirnya bisa sukses buat dia. Coba kalau dia pikir saya masuk sini ilmu saya tetap aja ya Pak Rektor, buat apa dia masuk sini? Nah, kita sebagai orang dalam juga menjanjikan, kalau kamu masuk ke tempat kami ini, kami akan memberi kamu ini. Ingat Bapak Ibu ya, universitas sekarang bukan hanya memberikan ilmu. Ya, kenapa? Perkembangan teknologi sudah menggantikan sebagian tugas kita ya Pak ya. Sudah menggantikan tugas kita sebagian. Jadi kalau hanya sekedar berbagi ilmu, Google lebih pintar. Ibu ya, boleh lebih jago daripada kita. Saya orang teknik kimia. Ya, ilmu-ilmu yang saya pelajari dulu di ITB itu tinggal di tik-tik Google-nya langsung ada semua. Ya, saya cerita Bapak Ibu yang paling lucu nih. Jadi dulu kalau kami dulu teknik kimia ini Pak Rektor ya, tugas akhirnya itu pasti satu, merancang pabrik. Ya, jadi hasil akhir kami itu selalu rancang pabrik apa? Pabrik asam sulfat lah, yang asam sulfat kan lagi populer nih ya, gara-gara salah omong ya kan. Nah, pabrik inilah, pabrik itulah, pabrik pupuk lah, segala macam ya. Dia hasil karya kami itu. Jadi karena dulu kan namanya sistemnya semua manual. Jadi semuanya itu dihitung pakai manual Pak Oki. Termasuk pakai kertas milimeter itu. Kertas milimeter dia tarik gitu-gitu, ekstrapolasi gitu kan. Nah, sehingga lama ya. Tahu nggak Bapak Ibu ya, sekarang itu kalau ngerancang pabrik itu hitungannya detik doang Pak. Ada softwarenya ya, masukin tekanan, masukin ini, cet, langsung keluar. Ada pakai gambar lagi, tinggal di print doang. Maka sekarang kalau dosen-dosen saya ngomongin ya, Johan, ilmu-ilmu kamu yang dulu itu adalah ilmu hitungan detik. Kalau kami dulu sampai begadang Pak, sampai begadang, apalagi kalau nanggung ya. Dulu kami ada juga dibantu oleh komputer sedikit. Mungkin Bapak Ibu yang teman-teman dulu ingat itu program pakai namanya Basic ya Pak Rektor ya, pakai Basic kan teman-teman kita dulu Basic. Kalau Basic itu tau nggak Bapak Ibu, kalau di jalan tuh bisa 2 hari 2 malam nggak kalau keluar hasilnya, karena muter-muter terus kan, programnya program kuno gitu ya Pak ya. Kadang-kadang malah nasib kita apa, pas dia keluar listrik mati ya, nggak di save Pak ya, nggak di save. Akhirnya apa, ulang lagi 2 hari 2 malam ya, menderita itu ya, menderita. Kadang-kadang kita ganti nama teman kita tuh, harus melek, lotetin gitu ya, supaya apa, begitu keluar hasilnya langsung dicatat ya. Kenapa? Programnya Basic, program kuno gitu. Sekarang hitungan cik langsung keluar ya. Akibatnya apa ya tadi? Kadang-kadang mahasiswa kita merasa ya, aduh, yang diajarin di universitas itu gak ada gunanya ya, betul Pak? Gak ada gunanya. Kayak saya tadi ya, cum laude dari ITB, wisudawan terbaik ITB ya, sampai di Amerika I don't know semua. Itu mana? I don't know. Kadang-kadang saya mulai mikir juga, apa nih kata-kata yang artinya I don't know tapi ucapannya nggak I don't know. Kenapa? Nanti bosan bulenya ya. Ini si kacamata dari tadi I don't know tuh terus jawabnya, padahal pintar kitanya ya. Itu teman-teman, jadi kita sebagai dosen ya, sebagai pendidik itu harus plus. Jadi dosen plus, dosen memberikan materi tapi plus sebagai apa, motivator, motivasi anak-anak kita. Kenapa? Itu dibutuhkan mereka, karena mereka nanti akan menghadapi zaman-zaman yang beda sama kita ibarat ya. Kita nggak tahu 5 tahun lagi akan terjadi gimana ya. Oke teman-teman,
Jadi tugas Bapak Ibu sekarang adalah apa? Memastikan bahwa anak-anak kita tuh didorong menjadi yang hijau-hijau. Hijau-hijau. Kenapa? Yang memerahkannya itu banyak. Siapa yang memerahkan dia? Orang tua dia, lingkungan dia, ya Pak ya, kan yang bergaul. Apalagi kalau misalnya anak itu besar di pasar misalnya, beda itu pasti. Ya, kalau di pasar kan semua halal, ya yang haram pun halal. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, Pak Oki sudah kasih kode, kita istirahat dulu. Silakan dikembalikan ke ini. Siapa? Pak Oki ini ya. Silakan Pak Oki. Baik, terima kasih Prof. Untuk sesi pertama materi sudah Prof sampaikan. Selanjutnya kita coffee break kurang lebih 15 menit dari 10.30 sampai 10.45. Nanti kita kembali lagi untuk sesi berikutnya. Sesi kedua. Silahkan Bapak Ibu bisa memasuki ruang sebelah untuk coffee break.